Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Penatua Asaria Windaheri Haan. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan. Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti IMPA. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Jemaat sekalian, mari silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 73 bait 1 dan 2. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita pada hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing terambil dari Matius 19 ayat 13a. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhan sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhan sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus menanti diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah, namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri menjadi pribadi yang taat dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategori pelayanan anak. Kiranya kasih Allah terus melingkupi kehidupan kami. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mana Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian dari Pelkat PKB GPIB Hosea. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu.
Dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu dan kamu yang indah bagi kepalamu dan satu kalung bagi lehermu. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah bagi kepalamu dan satu kalung bagi lehermu. Ku mau hidup takut akan Tuhan, ku mau sabar pada kehendaknya, ku mau setia dengan nasihatnya, melakukan segala firman-Nya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah bagi kepalamu dan satu kalung bagi lehermu. Ku mau hidup takut akan Tuhan, ku mau taat pada kehendaknya, ku mau setia dengan nasihatnya, melakukan segala firman-Nya. Ku mau hidup takut akan Tuhan, ku mau taat pada kehendaknya, ku mau setia dengan nasihatnya, melakukan segala firman-Nya, melakukan segala firman-Nya. Marilah kita bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas segala bimbingan dan pimpinan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada minggu hari ini, kami boleh bersama-sama masuk di dalam ibadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbing dan pimpin kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami semua sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat menyanyi Kidung Ceria 287. Aku
bersatu di antaranya. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, surat Amsal 1 ayat 8 sampai 19 yang mengatakan, Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darahnya. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda barang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kerja kejahatan dan bergegas-gegas numpahkan darah, sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap dan mengambilnya nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama kembali dipertemukan di dalam ibadah hari Minggu secara virtual. Untuk kali ini Minggu 13 September 2020, kita bersama-sama dengan Pelkat PA merayakan hari ulang tahun ke-61 Pelkat Pelayanan PA GPIB. Anak GPIB taat dan menjadi berkat merupakan tema yang diangkat untuk HUT ke-61 Pelkat PA sesuai dengan tema tahunan GPIB tahun 2020-2021, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat.
Dan dinaungi subtema untuk perayaan syukur HUT ke-61 Pelkat PA, yaitu Aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Kita bersama-sama mengetahui, walau kecil, dengan kekasan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, marilah kita didik dan bina anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang kuat dan takut akan Tuhan, serta terus mengandalkan Tuhan dalam menyongsong masa depan. Ini bagian kutipan pesan Majelis Sinode untuk syukur HUT ke-61 Pelkat PA GPIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dalam wadah Pelkat Pelayanan Anak GPIB, anak-anak diarahkan semakin dekat dan taat kepada Tuhan. Kakak-kakak pelayan terus berjuang dalam mendorong dan mengajar anak-anak di tengah kondisi dan situasi yang sulit seperti saat ini, di tengah pandemi COVID-19, pembatasan tatap muka, dan pembatasan di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kakak layan di GPIB Hosea Surabaya tetap setia menyapa dan mewartakan firman Tuhan walaupun secara virtual, dengan satu tujuan, yaitu agar anak-anak terus dekat dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu pesan lagi saya bacakan dari pesan Majelis Sinode. Tetaplah ceria adik-adik, tetaplah semangat kakak-kakak. Kiranya ketaatan dan kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat menghibur, bahkan turut memulihkan dunia demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita untuk kita semua merayakan ulang tahun ke-61 Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pesan yang disampaikan oleh Majelis Sinode GPIB untuk ibadah syukur HUT ke-61 Pelkat Pelayanan Anak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana judul renungan kita, yaitu makna nasihat dan peringatan, yang telah dibacakan dari Amsal 1 ayat 8 sampai 19, di sini mendorong kita untuk kembali melihat apa itu arti nasihat dan apa itu arti peringatan. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut tentang makna nasihat dan peringatan, kita melihat sedikit tentang latar belakang kitab Amsal. Kita tahu Amsal adalah suatu kumpulan ajaran tentang cara hidup yang baik. Ajaran-ajaran itu disampaikan dalam bentuk petuah, peribahasa, dan pepatah. Kebanyakan di antaranya menyangkut persoalan-persoalan yang timbul dalam hidup sehari-hari. Kitab ini termasuk dalam kumpulan sastra hikmat di dalam Perjanjian Lama bersama-sama dengan kitab Ayub dan Pengkhotbah. Pendahuluan kitab Amsal yaitu dimulai dari pasal 1 sampai pasal 9. Rupa-rupanya berasal dari masa yang lebih muda, sebab dipengaruhi nabi-nabi besar seperti Yeremia, Deutero-Yesaya, dan khususnya Deuteronomium. Amsal 1 sampai 9 biasanya disebut sebagai pembimbing ke kitab Amsal atau prolog, sebagaimana yang kita baca bersama-sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita cenderung melihat yang sering kita dengar adalah bagian Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Saya akan ulangi pembacaannya. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Ini sesuatu yang membuka jalan bagi nasihat-nasihat, kata-kata bijak bagi seluruh kehidupan umat Israel. Dalam kitab Amsal
bukan hanya menggambarkan hubungan antara Allah dengan manusia, tetapi juga menggambarkan hubungan manusia dengan manusia. Salah satu yang kita baca saat ini adalah hubungan antara orang tua dengan anak. Bagaimana orang tua mendidik anaknya dan bagaimana seorang anak mendengarkan perkataan orang tua. Sejalan dengan hari ulang tahun Pelkat PA GPIB, maka ini pas sekali Bapak Ibu kita membahas bagaimana makna nasihat dan peringatan selain diberikan oleh Tuhan kepada manusia, juga oleh orang tua kepada anak-anak. Maka dalam renungan saat ini kita akan lebih membahas hubungan antara anak dengan orang tua, khususnya bagaimana seorang anak memperhatikan ajaran dari orang tuanya. Ya, menarik sekali Amsal 1 ayat 9 sampai 8. Ini kita bagi ke dalam dua bagian besar. Yang pertama adalah memperhatikan didikan orang tua. Ketika kita melihat memperhatikan didikan orang tua, ada dua orang tua di sini. Yang pertama adalah ayah dan yang kedua adalah ibu. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Didikan, yaitu didikan seorang ayah yang tegas untuk mendisiplinkan atau mengkoreksi anaknya dengan sikap dan tingkah laku yang tidak benar. Sedangkan bagian berikutnya ini lebih ke arah kalimat yang negatif. Jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ajaran di sini berfungsi sebagai dorongan yang sangat bermanfaat. Selain bermakna sebagai ajaran, kata ini juga berarti semacam aturan yang keras dan tegas juga yang harus diikuti oleh seorang anak. Janganlah kau menyia-nyiakan. Kata kerja bentuk perintah negatif dari akar kata nasiti, artinya janganlah kau dengan sengaja meninggalkan atau menyia-nyiakan atau melalaikan setiap ajaran yang disampaikan oleh orang tuamu. Bagian yang kedua, dari kata didikan dan ajaran itu mengandung manfaat bagi kehidupan anak-anak. Apa Bapak Ibu manfaat yang bisa dilihat ketika orang tua memberikan ajaran dan anak-anak melakukan apa yang dikatakan orang tua? Itu bisa kita lihat pada bagian ayat yang ke-9. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Ini memiliki makna yang luar biasa. Kita tahu Bapak Ibu, karangan bunga itu merupakan kehormatan ketika kehidupan umat Israel pada masa kuno. Demikian juga kalung. Ini merupakan suatu hiasan mulia dan indah yang digunakan oleh setiap orang muda di zaman Israel kuno. Kita tidak tahu seperti apa karangan bunga atau kalung yang disebutkan pada ayat 9 ini, karena hal itu tidak begitu penting. Tetapi yang terpenting dari ayat ini adalah ketaatan pada ajaran orang tua akan memberi berkat. Tidak ada satu pemuda pun yang tidak menginginkan karangan bunga atau seorang pemudi yang tidak menginginkan sebuah kalung. Untuk memperoleh hal tersebut, Amsal ingin menasehati agar anak-anak atau pemuda-pemudi menerima nasihat dan ajaran dari ayah dan ibunya. Kedua istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa manfaat didikan dan dorongan itu adalah untuk kehidupan masa kini dan masa depan. Bentuk kehidupan yang indah, yang mulia bahkan terhormat. Kemuliaan dan kehormatan akan mereka miliki bukan hanya dalam kehidupan berkeluarga, tetapi juga dalam pekerjaan, dalam peran lain di tengah masyarakat. Kehidupan anak yang taat kepada ajaran dan didikan orang tua itu akan seindah dan semulia emas
dan selalu berharga. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kenyataan di dalam kehidupan kita saat ini. Ada fakta-fakta yang kita bisa pahami dan kita bisa perhatikan tentang anak-anak kita. Anak-anak itu kadang lebih memilih mendengarkan kata teman-temannya dibandingkan dengan kata orang tuanya. Saat ini anak-anak kadang lebih mementingkan apa yang mereka tekuni di dunia maya dengan gadget perangkatnya dibandingkan dengan mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya. Kadang bahkan anak-anak berani menentang orang tua demi sebuah keadaan yang bisa diterima dunia saat ini. Ada fakta juga bahwa anak-anak suka tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka tidak berhasil melaluinya. Jadi ada beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi kehidupan anak-anak saat ini. Dan itu memerlukan nasihat, itu memerlukan bimbingan. Siapa yang bertanggung jawab untuk membimbing dan menasehati anak-anak? Yang pertama adalah orang tua. Fungsi ayah, fungsi ibu atau peran orang tua yang ada di sekitar anak-anak itu menjadi penasehat, menjadi pengajar-pengajar sehingga mereka tetap ada di dalam jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Kita tetapi melihat fakta tentang orang tua. Ada banyak orang tua yang berusaha mengurung anak-anak supaya anak-anak lebih baik, membatasi mereka dengan berbagai macam aturan dan disiplin, tetapi kadang itu juga tidak membuat anak-anak berubah. Bahkan ada orang tua yang harus memarahi dan mengajar anak-anak mereka lebih disiplin. Ternyata kadang itu tidak merubah keadaan. Terus bagaimana Bapak Ibu supaya kita bisa menerapkan apa yang dikatakan oleh Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 9 yang kita baca bersama. Iya, kebenaran firman Tuhan inilah yang menjadi dasar di dalam pengajaran, di dalam nasihat yang harus diberikan kepada anak-anak. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dari firman Tuhan. Ajaran firman Tuhan membuat anak takut akan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Itu merupakan ajaran yang utama di dalam kita membimbing, mendidik, dan mengajar anak-anak kita. Karena dengan takut akan Tuhan, itu adalah permulaan pengetahuan. Dan hikmat itu akan turun menyertai anak-anak ketika mereka dekat dengan Tuhan. Jadi yang utama yaitu kebenaran firman Tuhan harus terus diberitakan, dilakukan, diterapkan, dan juga dimulai oleh orang tua sebagai teladan kepada anak-anak. Sehingga anak-anak bisa mengenal kasih Tuhan dari kehidupan orang tua, keluarga, dan mereka akan bertumbuh untuk menang di dalam menghadapi arus zaman yang demikian kuat. Iya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya bagian yang ke-10 sampai dengan yang ke-19 di sana merupakan tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh anak-anak ketika mereka tidak taat atas pengajaran dan bimbingan orang tuanya. Ayat 10 saya bacakan, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena." Ini suatu ajakan dunia, ini suatu pengaruh yang sangat buruk. Kehidupan anak-anak dipengaruhi, diperhadapkan dengan hal itu. Apakah ini berlaku juga dengan kehidupan saat ini? Iya, saat ini tantangan-tantangan, ancaman-ancaman, bahkan pengaruh buruk mengancam kehidupan anak-anak kita. Oleh karena itu kita harus menjaga kehidupan anak-anak kita. Bagaimana kita menjaga kehidupan anak-anak ini? Berdasarkan bagian dari Amsal, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, ada kewajiban orang tua
untuk mendidik anak-anaknya selalu dekat kepada Tuhan. Itu menjadi kunci, itu menjadi poin paling penting supaya anak-anak takut Tuhan, sehingga dia akan menjauhi segala hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, menjauhi segala dosa dan perbuatan-perbuatan jahat. Yang kedua, tugas seorang anak atas didikan orang tua adalah menjaga agar didikan orang tua itu menjadi berguna dan bermanfaat di dalam hidupnya. Nah, kadang ada istilah atau peribahasa, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Berarti tidak ada unsur menjaga setiap nasihat-nasihat dari orang tua. Jadi anak harus diajar dan dididik untuk menjaga sehingga masuk telinga kanan dilakukan, tidak boleh keluar. Setiap ajaran-ajaran baik harus masuk, tidak boleh berlalu begitu saja. Sehingga seorang anak bisa menghadapi segala macam tantangan, segala macam bujuk rayu dunia dari nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua. Itu menjadi bekal dari kehidupan anak untuk menghadapi tantangan itu. Yang ketiga, didikan yang diajarkan oleh orang tua haruslah diperhatikan oleh si anak kelak. Dia berjalan dengan pertolongan dan tuntunan dari Tuhan. Hampir sama Bapak Ibu. Jadi anak merasakan bahwa didikan dan ajaran orang tua fokus dan utamanya adalah untuk Tuhan. Sehingga mereka terus menyerahkan hidupnya dalam tuntunan Tuhan. Yang keempat, didikan itu bersifat kekal dan tidak berhenti hanya ketika diperlukan saja. Ya, ini menjadi satu hal yang terus dibawa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya pernah menjadi pelayan sekolah minggu, saya cuma mengajarkan kepada anak-anak satu hal, takut akan Tuhan. Dan itu terus berulang, sampai berkali-kali itu terus kita ajarkan. Takut akan Tuhan itu menjadi hal yang sifatnya kekal. Baik dia anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, dewasa, bahkan hingga tua. Kata kunci itu tetap menjadi sesuatu yang wajib, yaitu takut akan Tuhan. Karena apa? Dengan kita memiliki sikap takut akan Tuhan, maka hidup kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Dan sepenuhnya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan menjadi satu-satunya pegangan hidup kita. Apa yang kita hadapi, apa yang kita dapatkan, semua atas izin dan kehendak Tuhan. Itulah keyakinan yang terus kami tanamkan ketika kami mengarahkan anak-anak layan. Dan hingga saat ini itu menjadi sesuatu yang kekal. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang kelima, yang paling penting juga, yaitu berikan yang terbaik bagi orang tua agar hikmat itu berguna dan bermanfaat kepada anak-anak kita. Ya, ini penting sekali. Dan yang keenam adalah setiap manusia wajib mentaati segala perintah Tuhan yang adalah sumber dari segala sesuatu dan sumber hikmat itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat renungan di dalam bacaan kita dari ayat 8 sampai dengan yang ke-19, dalam bagian ini kita diberi nasihat dan peringatan bahwa ketika kita menjalin hubungan dengan sesama, jangan biarkan kita jatuh dalam suatu pergaulan yang menyesatkan. Kita harus memiliki semacam filter atau saringan untuk menjalani kehidupan yang benar dan menghadapi kehidupan yang salah. Selama kita hidup, itu adalah waktu kita untuk terus belajar dan menerapkan. Dan di dalam hidup ini, Amsal mengajarkan kepada kita harus menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita, sehingga kita dapat melakukan setiap hal di dalam hidup ini dengan senantiasa berpadanan dengan kebenaran Allah. Di sini diberikan suatu nasihat, bahkan peringatan untuk
tidak terjerumus dalam kehidupan yang jahat. Kita keluar dari jalur yang benar, yaitu kebenaran firman Allah niscaya di dalam kehidupan kita. Jika kita tetap berpegang kepada Allah, kita tidak akan melenceng. Kita harus berada di dalam kehidupan yang benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Saya bacakan ayat yang ke-15. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Ini adalah satu peringatan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Amsal. Jadi kita jangan pernah mengikuti tingkah laku orang-orang yang jahat, tingkah laku orang-orang yang tidak benar. Dan saat ini Salomo melalui Amsal yang kita baca memberikan petunjuk untuk membawa kita kepada kehidupan. Seandainya kita tidak hidup di dalamnya, maka akan mendapati kemalangan dan kematian. Istilahnya Bapak Ibu, ketika kita melakukan yang baik sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan yang baik dari Tuhan. Itu adalah istilah tabur tuai. Tetapi ketika kita melakukan yang buruk, yang jahat, sebagaimana rayuan dan bujukan yang ada di dalam bacaan kita, di situ kebinasaan akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi janganlah kita sekali-sekali melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu kita kembali kepada apa yang telah dinasehatkan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ini mengandung makna bahwa kita diminta untuk terus menjaga apa yang sudah dinasehatkan oleh orang tua kita. Terus melakukan nasihat itu supaya kita tidak terjerumus di dalam hal-hal yang jahat. Supaya kita tidak melakukan yang jahat, sehingga kita tetap memperoleh berkat-berkat Tuhan. Melalui nasihat dan peringatan, kita diajarkan sebagai anak-anak Tuhan harus taat dan setia kepada setiap nasihat dan bimbingan dari orang tua kita. Kita harus melakukan nasihat itu dengan sungguh-sungguh, menjaga dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tidak jatuh di dalam tantangan dan pergumulan. Hari ini kita bisa merayakan bersama-sama ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Ini usia yang sangat panjang, tetapi 61 tahun bukan menjadi ukuran bagi suatu organisasi atau suatu pelayanan. Tetapi saat ini bagaimana kita bisa mengarahkan Pelkat PA, terutama GPIB Hosea, untuk tetap melakukan apa yang dinasihatkan oleh Tuhan, apa yang dinasihatkan oleh orang tua, yaitu supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan dan terus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ketika kita melihat satu hal yang terjadi akhir-akhir ini Bapak Ibu, bahwa banyak sekali anak-anak kita jatuh ke dalam tantangan-tantangan zaman yang harus hidup di dalam kehidupan yang jauh dari Tuhan. Ini merupakan sesuatu tantangan yang harus kita hadapi bersama. Oleh karena itu, kita tidak usah jemu-jemu untuk terus mengingatkan anak-anak kita supaya mereka tidak jatuh di dalam kehidupan. Biarlah pengajaran firman Tuhan ini menjadi petunjuk bagi kita semua untuk melakukan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita, sehingga Tuhan menolong dan menyelamatkan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sebagaimana di dalam tema ulang tahun Pelkat PA, menjadi anak GPIB yang taat dan menjadi berkat bagi sesamanya. Nasihat dan peringatan sebagaimana kita baca bersama dari Amsal 1 ayat 8-19 ini mengarahkan kita bersama-sama untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan, nasihat dan ajaran dari orang tua, serta menjauhkan kita dari segala macam rupa-rupa
kehidupan jahat pada zaman saat ini. Tuhan Yesus Kristus menolong kita dan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun Pelkat PA ke-61. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita menyanyi bersama dari Kidung Ceria 268. Lilin kecil yang ku miliki hendaknya tetap bernyala, bercahaya dalam gelap, bercahaya selamanya. Lilin kecil yaitu iman bersinar di kegelapan, mengubah hati sendu, berdaya selamanya. Yesus meminta kita juga baginya tetap bernyala dengan iman yang benar, berjaya selamanya. Marilah kita berdiri bersama-sama, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Yesus, hari ini kami berdoa untuk dokter, tim medis, dan pasien yang sakit akibat COVID-19. Tuhan Yesus, tolong sembuhkanlah para pasien yang sakit. Tuhan juga berikan kekuatan dan perlindungan kepada dokter dan tim medis yang berjuang untuk mengobati dan menyembuhkan pasien COVID-19. Tuhan, tolong hapuskan virus corona dari muka bumi, agar kami dapat beraktivitas, bermain, pergi ke sekolah, dan beribadah seperti dulu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk para medis, untuk dokter, untuk perawat, untuk tenaga medis, untuk relawan kesehatan. Mereka yang berjuang tanpa lelah untuk merawat pasien yang terpapar COVID-19. Mereka yang mempertaruhkan nyawa, mereka yang berkorban waktu, mereka yang harus jauh dari keluarga untuk melaksanakan tugas kemanusiaan. Tuhan, berkatilah mereka, berkati juga keluarga mereka. Kiranya kasih Tuhan, kekuatan, kesehatan, serta damai sejahtera Tuhan curahkan bagi mereka. Berikan kesabaran kepada mereka Tuhan, dalam menjalankan tugas. Kiranya perlindungan-Mu tetap ada bagi mereka, dimanapun mereka berada,
baik yang ada di kota, di desa, sampai di pelosok daerah. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini berjuang bagi pengadaan vaksin. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat dan kesabaran bagi mereka. Untuk aparat yang ada, yang membantu menjaga kondisi supaya tetap kondusif untuk TNI dan Polri. Tuhan kiranya juga memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan, kesabaran untuk membantu masyarakat, mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Terlebih lagi Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang terkena dampak COVID. Mereka yang harus bekerja ekstra memenuhi kebutuhan, kiranya Tuhan memberkati segala usaha mereka. Untuk jemaat Tuhan yang harus dirumahkan, yang saat ini juga tengah berjuang mencari pekerjaan, Tuhan, tunjukkanlah jalan bagi mereka, berikan hikmat kepada mereka. Untuk jemaat yang pendapatannya berkurang karena pandemi, kami percaya Tuhan, Kaulah sumber berkat. Limpahkanlah berkat-Mu untuk jemaat-Mu. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segala yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa kami, ketika kami bersama-sama melihat bagaimana kehidupan saat ini begitu banyak perubahan, begitu banyak hal-hal yang baru, tetapi kami yakin kasih-Mu tetap ada di tengah-tengah kami, menuntun dan menolong kami. Bagaimana firman-Mu tetap kekal dan abadi, sehingga dampak pandemi COVID-19 ini tidak akan mengubah apa yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan setiap anak-anak. Penyertaan, pertolongan, dan kekuatan itu menjadi satu-satunya kekuatan yang boleh Tuhan berikan di dalam kami menghadapi tantangan-tantangan saat ini. Kita melihat banyak sekali hal-hal yang terdampak akibat pandemi ini Tuhan. Ibadah PLKT PA yang biasanya dimeriahkan oleh anak-anak saat ini harus dilaksanakan secara daring. Bahkan di dalam merayakan syukur hari ulang tahun ke-61 ini Tuhan, kami juga laksanakan secara virtual. Tetapi dengan sungguh-sungguh kami bersyukur karena penyertaan dan tuntunan Tuhan tetap boleh menyertai Pelkat PA di dalam melaksanakan tugas panggilannya untuk mendidik, mengajar, bahkan mendorong anak-anak supaya dekat dan takut akan Tuhan, supaya mereka lebih mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh di tengah situasi dan kondisi saat ini. Kami mengucap syukur atas pertambahan usia Pelkat PA GPIB Tuhan, dan khusus untuk GPIB Hosea Surabaya. Kami serahkan kakak-kakak layan, anak-anak layan yang terus berjuang menghadapi perubahan demi perubahan, sehingga mereka tetap terus berpegang kepada setiap nasihat dan bimbingan, baik dari orang tua, dari kakak-kakak layan, ataupun dari Tuhan sendiri. Pimpinlah kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya lewat kehidupan mereka, nama Tuhan dimuliakan, dan mereka adalah masa depan bagi gereja Tuhan. Jauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh jahat, jauhkan mereka dari hal-hal yang dapat membawa mereka masuk di dalam kehidupan yang jauh dari Tuhan. Kumpulkanlah mereka walaupun mereka berada di rumah masing-masing, supaya mereka tetap ada di dalam ikatan kasih Tuhan yang terus menyertai kehidupan anak-anak-Mu. Demikian juga dengan jemaat-Mu GPIB Hosea Surabaya Tuhan. Di tengah-tengah tantangan saat ini, Tuhan tetap menolong dan menyertai mereka. Apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong jaga, lindungi sehingga mereka tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini. Kami yakin Tuhan akan memberikan mereka berkat-berkat
di tengah-tengah kesulitan yang ada. Tuhan juga akan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini harus terbaring sakit dan lemah tubuh. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kiranya Tuhan topang dengan kesehatan yang kuat, sehingga mereka dapat melihat bahwa di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, kekuatan Tuhan, penghiburan dan pertolongan Tuhan selalu mereka rasakan. Sehingga syukur dan kekuatan dari Tuhan itu terus terpancar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB Hosea Surabaya. Tuhan berkati pelayanan yang telah kami tetapkan dalam program kerja dan anggaran yang baru kita laksanakan. Dan kami percaya Tuhan akan terus menolong sehingga apa yang sudah ditetapkan dan diprogramkan ini boleh sama-sama dilaksanakan. Walaupun dalam segala kekurangan dan kesulitan yang ada. Berkati pendeta kami, Bapak Pendeta Johnny Felix Lontoh. Kami percaya Tuhan telah menempatkan hamba-Mu ini di tengah-tengah persekutuan GPIB Hosea. Kiranya hamba-Mu ini boleh dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Sehingga lewat pelayanannya kami diberikan kekuatan. Setiap jemaat-Mu boleh semakin hari semakin sungguh-sungguh di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Demikian juga dengan segenap presbiter, pengurus pelkat komisi. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, supaya Tuhan boleh memakai mereka untuk pekerjaan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, supaya pemimpin-pemimpin kami dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, membawa bangsa kami terhindar dari segala bentuk resesi ataupun segala hal yang mengakibatkan perpecahan. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin kami supaya mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kami berdoa juga supaya bangsa dan negara kami ini dijauhkan dari segala bentuk bencana-bencana alam. Kami percaya Tuhan akan lindungi segenap bangsa kami sehingga Tuhan boleh kami lihat di dalam kehidupan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Dan kami percaya Tuhan akan senantiasa menolong dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini dan kita akan berdoa bersama-sama menurut doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.
Kita menyanyi dari Gita Bakti 78 ayat 2, 4, dan 5. Mari jemaat, kita berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan menyerahkan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Berikut warta jemaat. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Penatua Asaria Winda Heri Haan, Pelkat PKB, serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah Minggu 15 sesudah Pantekosta yang dilayankan secara virtual pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Atestasi keluar pindah sebagai warga jemaat. Telah mengajukan permohonan atestasi keluar pindah keluarga Yohanes Markus Tahya dari Sekpol Samaria ke GPIB Jemaat Margo Mulyo Batu Malang. Selamat berkarya dan melayani di jemaat yang baru. Pemberitahuan, semua bentuk persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di depan kantor gereja setiap hari kerja, Selasa sampai Sabtu, mulai pukul 8 sampai dengan 16 WIB, atau ditransfer ke rekening gereja Bank CIMB Niaga yang tertera pada layar. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati.
Untuk warta keuangan dan warta lainnya dapat dibaca di Warta Jemaat melalui grup WA, dan Warta Jemaat dapat diunduh dengan scan barcode yang tertera pada layar. Terima kasih. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak, yang senantiasa menyertai kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan kita. Hal-hal yang harusnya biasa dilakukan di luar rumah, kini harus dilakukan di dalam rumah. Seperti belajar, bekerja, juga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, atau yang biasa dikenal dengan IMPA, dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan di dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan RI juga dilakukan secara daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini terasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta dukungan dari orang tua dan presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian telah turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti bagi para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan kepada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPAL. GPIB Taat dan Menjadi Berkat adalah tema yang diangkat pada HUT Pelkat PA yang ke-61, sesuai dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Walaupun kecil, berbagai keunikan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat di berbagai kegiatan seperti jam doa anak atau pertemuan doa anak, persembahan pujian di berbagai kegiatan pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya dapat memotivasi kaum lanjut usia, orang tua, jemaat yang sakit, dan semuanya. Tetap ceria adik-adik, tetap semangat kakak-kakak. Kiranya kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat memberikan penghiburan, bahkan dapat turut memulihkan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita merayakan 61 tahun usia pelayanan Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.
Berita acara serah terima anggota Pelkat PA ke Pelkat PT. Dengan kasih Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, pada hari ini tanggal 13 bulan September tahun 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Ives Arkadi Santos, Ketua Pelkat PA GPIB Jemaat Hosea di Surabaya, bertindak untuk dan atas nama pengurus pelayanan anak selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Henny Angelin Hukom, Ketua Pelkat PT GPIB Jemaat Hosea di Surabaya, bertindak dan untuk atas nama pengurus Persekutuan Teruna selanjutnya disebut pihak kedua. Setelah kedua belah pihak mengadakan penelitian bersama mengenai keanggotaan Pelkat Pelayanan Anak yang telah berusia sekitar 13 tahun sesuai tata gereja GPIB Peraturan Nomor 15 Pasal 2, maka pengurus Pelkat Pelayanan Anak dengan ini menyatakan anggota-anggota yang namanya terlampir pada berita acara serah terima ini akan diserah terimakan kepada pengurus Pelkat Persekutuan Teruna untuk mendapatkan pembinaan iman dan percaya kepada Yesus Kristus pada tahap selanjutnya. Pengurus Pelkat Pelayanan Anak dengan sukacita menyerahkan mereka sebagai anggota Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Hosea di Surabaya terhitung tanggal naskah serah terima ditandatangani. Demikian naskah serah terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan diketahui Ketua 3 Pelaksana Harian Majelis Jemaat atau PHMJ yang membidangi PPSDI PPK. Dibuat di Surabaya pada tanggal 13 September 2020. Pihak pertama, pengurus Pelkat Pelayanan Anak Ives Arkadi Santos. Pihak kedua, pengurus Pelkat Persekutuan Teruna Henny Angelin Hukom yang diwakilkan oleh Yopi Santos. Mengetahui Pelaksana Harian Majelis Jemaat Penatua Azaria Windaheri HA. Daftar anggota Pelkat Pelayanan Anak yang dialihkan kepada Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Hosea Surabaya Minggu 13 September 2020. 1. Gabriela Aurora Susanto. 2. Caroline Deborah Sitohang. 3. Samuel David Yedidea Widi Pratama. 4. Blesius Christian Au Alem. 5. Kami mengundang Saudara Ives Arkadi Santos selaku Ketua Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak dan Saudari Henny Angelin Hukom selaku Ketua Pelayanan Kategorial Persekutuan Teruna yang diwakilkan oleh Saudara Yopi Santos selaku Sekretaris Pelayanan Kategorial Persekutuan Teruna beserta Penatua Azaria Windaheri Haan untuk maju menandatangani berita acara peralihan. Penyerahan map berita acara peralihan dari pelayanan kategorial pelayanan anak ke pelayanan kategorial persekutuan teruna. Dengan ini kami dari pengurus Pelkat Pelayanan Anak GPIB Hosea menyerahkan adik-adik layan kami untuk dibimbing
di dalam Tuhan Yesus Kristus ke berkat persekutuan teruna. Kami dari pengurus berkat PT menerima anak-anak layan dengan sukacita dan dibimbing serta dibina di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan berakhirnya pembinaan dan keanggotaan di pelayanan kategorial pelayanan anak, maka keempat anak ini akan memulai pembinaan dan keanggotaannya ke pelayanan kategorial persekutuan taruna. Demikian prosesi peralihan anggota Pekat PA ke PT. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kembali dalam kehidupan sehari-hari, serta mengingat firman Tuhan yang telah saudara dengar dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, dan gereja. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.